Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urwatunisa Istighfara, NIM 1904010163. Saya dari EKIS 5F. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Materi yang akan saya paparkan yaitu pemilihan lokasi. Ada beberapa sub-sub yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama pengertian lokasi, yang kedua tujuan penentuan dan pemilihan lokasi, yang ketiga langkah-langkah dalam pemilihan lokasi, yang keempat jenis-jenis lokasi, yang kelima aspek-aspek pemilihan lokasi, dan yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi lokasi. Lokasi adalah tempat suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang suatu kegiatan ekonomi. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi usaha, pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan penentuan dan pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga, maupun kemampuan bersaing. Menurut Munawarah 2013, penentuan lokasi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, bagi industri untuk meminimumkan biaya. Lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi bisa menghemat biaya transportasi. Yang kedua, bagi relate dan professional service untuk maksimisasi revenue. Pemilihan lokasi relate dan professional service yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga, bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Menurut Teguh Astrianto, cara pemilihan lokasi yang lebih pragmatis menggunakan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih wilayah daerah secara umum. Untuk ini ada 5 faktor sebagai dasar, yaitu yang pertama, dekat dengan pasar, yang kedua dekat dengan bahan baku, yang ketiga tersedianya fasilitas pengangkutan, yang keempat terjaminnya pelayanan umum seperti penerangan listrik, air, bahan bakar, dan yang kelima kondisi iklim dan lingkungan yang menyenangkan. Memiliki masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih pada pemilihan tingkat pertama. Selanjutnya kita melangkah ke jenis-jenis lokasi. Setiap perusahaan memiliki paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan, yaitu yang pertama, lokasi kantor pusat. Merupakan lokasi untuk mengendalikan kegiatan operasional cabang-cabang. Semua laporan kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan di kantor ini. Kantor pusat juga digunakan untuk mengendalikan seluruh aktivitas cabang-cabang usaha. Dan yang kedua, lokasi pabrik. Lokasi pabrik merupakan lokasi yang digunakan untuk memproses atau memproduksi barang atau jasa. Lokasi ini biasanya didirikan dengan berbagai pertimbangan, apakah mendekati bahan baku, mendekati pasar, atau saran dan prasarana dan transportasi. Dan yang ketiga, lokasi gudang. Lokasi gudang merupakan tempat penyimpanan barang milik perusahaan, baik untuk barang-barang yang masuk maupun barang yang keluar. Lokasi gudang biasanya di daerah pergudangan.
Dan yang terakhir, lokasi cabang. Lokasi cabang merupakan lokasi untuk kegiatan usaha perusahaan dalam melayani konsumennya. Lokasi ini juga digunakan untuk memajangkan hasil produksi atau berbagai jenis barang yang dijual. Letak lokasi cabang biasanya dekat dengan pasar atau konsumen. Berikutnya kita masuk ke aspek-aspek pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang tentu diarahkan untuk mendorong penjualan dan pembelian keuntungan bagi perusahaan. Menurut Murdifin dan Mahmud 2007, dalam penentuan dan pemilihan suatu lokasi usaha, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, lokasi berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat besar jumlahnya yang berharap dengan kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, lokasi menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen atau mencakup undang-undang, tenaga kerja, masyarakat, dan lain-lain. Dan kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. Dan yang ketiga, lokasi mempunyai akibat yang signifikan dengan posisi kompetitif perusahaan, yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran keluaran yang dihasilkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Menurut Tijuptono 2002, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat atau lokasi fisik suatu usaha atau pabrik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada akses. Misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Yang kedua, visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal. Yang ketiga, tempat parkir yang luas, nyaman, dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang keempat, ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Yang kelima, lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, restoran atau rumah makan berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa kampus, sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Itulah tadi pemaparan dari saya tentang materi pemilihan lokasi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.